ada sejumlah informasi dan juga rekomendasi untuk mengisi waktu luang untuk berlibur bersama dengan keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawal informasi kali ini, Mufti akan mengajak Tribuners berwisata seru pastinya ke Kabupaten Mesuji. Ada wahana bermain anak-anak di Kabupaten Mesuji yang baru, Tribuners. Tepatnya di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung. Wahana bermain tersebut bernama Paris Kids Land. Tempat ini merupakan wahana bermain sambil belajar yang cocok untuk berlibur bersama dengan keluarga. Di Paris Kids Land ini terdapat 10 jenis permainan anak, mulai dari mini kren sampai dengan kereta gantung. Nah, di sana pastinya Tribuners bisa menikmati berbagai wahana bersama dengan keluarga karena di sini juga disediakan berbagai macam wahana yang memang cocok untuk anak-anak, Tribuners. Nah, untuk tahu bagaimana situasi dan juga keseruan di sana, sudah ada rekan kami Rangga Yusuf dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Rangga. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik, bisa diinformasikan Rangga terkait dengan soft opening dari Paris Kids Land ini di Kabupaten Tulang Bawang. Ini terinspirasi dari mana pemilik sehingga berinisiatif untuk membuka wahana ini? Baik rekan Mufti dan Tribuners, bisa saya jelaskan juga ya sebelumnya. Jadi Paris Kids Land ini berada di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Nah, kalau dari pemiliknya sendiri terinspirasi karena memang saat ini sangat sulit ya buat anak-anak usia dini untuk melakukan permainan yang berbasis sambil belajar. Jadi dibukanya atau dibentuknya Paris Kids Land ini terinspirasi dari keresahan tersebut. Jadi buat pemiliknya ini merasa kalau perlu dibentuk namanya wahana permainan sambil belajar. Lalu alasan yang kedua itu karena untuk memfasilitasi warga yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Karena selama ini rekan Mufti dan Tribuners, warga-warga di Tulang Bawang ini untuk anak-anaknya dalam bermain itu harus pergi ke kota yang ada di Bandar Lampung. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ketika di Kabupaten Tulang Bawang sudah ada wahana bermain sambil belajar, ini diharapkan warga yang ada di Kabupaten Tulang Bawang ini mendapatkan fasilitasnya. Seperti itu rekan Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Rangga. Dari ketika Anda datang ke sana, kira-kira bisa diinformasikan permainan apa saja yang ada di Paris Kids Land ini dan bagaimana dengan tarif untuk bermain di sana, Rangga? Baik rekan Mufti dan Tribuners, untuk wahana permainan yang ada di Paris Kids Land ini kurang lebih ada 10. Dan yang terdiri dari mini crane, lalu kereta gantung, kereta lantai, mini kora-kora, lalu ada kereta kuda, mandi bola, Ninja Warrior, Flying Fox. Kurang lebih seperti itu. Dan juga yang terakhir ada mobil listrik atau mobil aki. Baik. Harganya sendiri itu berkisar dari 10.000 sampai dengan 20.000. Untuk 20.000 ini wahana yang bisa digunakan itu yaitu kereta gantung dengan 5 putaran, lalu mandi bola. Karena mandi bola ini tak berbatas waktu ya, jadi sepuasnya. Lainnya itu harganya cuma 10.000. Baik, rekan Rangga. Lalu mungkin rute untuk bisa berkunjung ke Paris Kids Land untuk Tribuners yang ingin datang ke sana bisa diceritakan seperti apa, Rangga? Jadi kalau lokasi Paris Kids Land ini tepatnya berada di Pasar Unit 2. Pasar Unit 2 jalur 2 arah etanol. Maka di situ nanti akan ditemui Bank BCA, itu sekitar 600 meter dari Bank BCA. Itu lokasinya sendiri berada di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Nah, jadi ketika saat warga berada di Bandar Lampung itu, jika menggunakan jalur tol itu cukup waktu sekitar 1,5 jam saja, rekan Mufti. Baik, rekan Rangga. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Rangga dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Juga sempat dilakukan wawancara bersama dengan Indra yang merupakan pemilik wahana. Dan berikut informasinya untuk Anda.
kebetulan benar saya ketemu manajernya langsung nih. Bapak siapa nih kalau Saya Pak Ian. Pak Ian? Ya. Oke, Pak Ian. Pak Ian, katanya ini kan Paris Kidsland baru dibuka ya? Ya, benar. Dari kapan? Dari tanggal 11 kemarin. 11 kemarin? Oh, masih baru banget berarti ya ini? Ya, baru 2 hari ini, Pak. Ini sudah grand opening apa gimana? Kalau kita baru soft opening, Soft Pak. opening. Ya, berjalan, Pak. Siap. Jadi kalau Paris Kidsland ini mengusung tema apa sih, Pak? Kita mengusung wahana anak-anak, tapi terus ada edukasi. Ada edukasi. Contoh? Contoh misalkan keren ini. Oh, Ini keren ini kita mengajari motorik otak anak-anak biar konsentrasi. oh gitu. Sehingga kita tahu nanti anak ini sampai di mana sih titik fokusnya. Sehingga kan untuk kedepannya nanti dia menggapai cita-cita, misalkan dia tuh yakin gitu loh dengan apa yang dia inginkan. Ya berawal dari sini gitu. Panjang banget berarti ini ya. Ya. Ternyata apa namanya, permainan ini positif banget lah ya, Ya, buat ya. anak-anak Ya, terutama. boleh dibilang begitu sih. Oh ya Pak, ini ada berapa wahana permainan? Kurang lebih kita saat ini baru 9 wahana. 9 wahana. Oke. Mungkin bisa disebutkan apa aja wahananya? Kalau yang ini namanya gondola. Gondola ya. Yang ini keren. Sebenarnya ini mengusung tema kayak model keren dermaga yang mindahin peti kemas, Oh. tapi kita buat miniatur, angka-angka. Oh Gitu loh. iya itu ya. Iya, miniaturnya. Jadi ini kayak ngambil boneka di hadiah di itu ya, mall-mall itu ya. Hampir seperti Hampir itulah. itu ya. Iya, tapi lebih rumit lagi nih. Oh. Ya. Kalau yang ini ya sama lah kereta kuda. Kereta kuda. Di sana itu helikopter. Helikopter. Ini wahana. Ini wahana ini untuk ketangkasan anak-anak. Oh, jadi kayak Ninja Warrior nih Ninja ya. Warrior gitu loh. Menarik juga. Terus itu ada apa tuh? Sebelahnya ada mandi. Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Terdapat acara Arak Bendera Pusaka di acara Macera Arajang di Kabupaten Pinrang. Puncak acara-acara Mareca ini digelar di Jalan Landak, Lorong Arajangge, Lerang pada Senin 15 November 2021. Acara ini Tribuners digelar oleh Adatuang Sawito. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena digelar seusai melakukan panen raya. Selain berbagai upaya pelestarian budaya, acara ini juga digunakan untuk ajang silaturahmi antara keturunan adat Tuang Sawito yang banyak tersebar dan menetap di luar Kabupaten Pinrang. Acara ini sendiri adalah pembersihan benda-benda peninggalan raja-raja seperti keris, cere, dan benda sakral lainnya, Tribuners. Seperti apa keseruan dan juga kegiatannya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggraini. Halo, selamat sore Nining. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik rekan Nining, bisa diinformasikan bagaimana proses Arak Bendera Pusaka di acara ini, Nining? Ya, baik. Jadi puncak acara Macera Arajang ini digelar di Jalan Landak, Lorong Arajangnya, Lerang-Lerang Kabupaten Pinrang pada Senin kemarin. Nah, acara Macera Arajang ini digelar oleh Adat Tuang Sawito. Nah, sebelum itu perlu diketahui Tribuners, Macera Arajang ini artinya membersihkan benda-benda pusaka milik kerajaan. Jadi sebelum acara arak-arakan itu paginya masyarakat akan membawa kerbau, ada satu kerbau yang akan dipotong. Nah, sebelum dipotong itu atau disembelih, kerbaunya diajak untuk berkeliling di lokasi acara ini. Kemudian setelah itu baru disembelih, lalu diolah menjadi masakan dan akan disajikan untuk masyarakat sekitar nantinya. Nah, paginya itu akan ada arak-arakan benda pusaka, di mana benda pusaka ini juga diarak dulu mengelilingi lokasi tempat Macera Arajang, kemudian naik ke salah satu rumah, di mana rumah tersebut sudah dikhususkan untuk Adat Tuang Sawito ini. Nah, untuk diketahui Tribuners, untuk naik ke rumah itu bukan tangga biasa yang digunakan, jadi ada tangga khusus yang terbuat dari bambu.
Kemudian setelah naik itu benda-benda pusaka ini akan disimpan. Lalu di sana juga akan ada beberapa sesajen lainnya untuk mendukung acara pembersihan pusaka ini. Untuk sesajen itu seperti ada makanan khas yakni sokko piturupa atau sokko yang berwarna adanya 7 warna. Kemudian ada dupa dan sesajen lainnya. Nah, setelah itu barulah proses penyucian benda-benda pusaka ini dilakukan. Seperti itu, rekan Mufti. Baik, rekan Nining. Lalu mungkin bisa diinformasikan bagi Tribuners yang sekarang juga belum mengetahui begitu ya. Sebenarnya acara Macerah Arajang ini dalam rangka apa digelar, Nining? Ya, baik. Jadi acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena digelar seusai melakukan panen raya di Kabupaten Pindrang. Selain sebagai upaya pelestarian budaya, Macerah Arajang ini juga digunakan sebagai ajang silaturahmi antara keturunan adat Tuang Sawito yang banyak tersebar dan menetap di luar Kabupaten Pindrang. Jadi tempat berkumpulnya juga adat Tuang Sawito yang berada di luar kabupaten. Nah, di sini mulai dikumpulkan lagi untuk menggelar acara Macerah Arajang ini. Seperti itu. Baik, rekan Nining. Dan mungkin bisa diinformasikan juga seperti apa begitu ya rangkaian acara dari Macerah Arajang ini. Mungkin untuk Tribuners juga yang belum tahu bisa dijelaskan Nining seperti apa sebenarnya. Ya, baik rekan Mufti. Jadi acara Macerah Arajang ini diagendakan beberapa rangkaian acara ya. Salah satunya ada Mapa Dendang. Nah, acara ini khusus acara yang bisa membuat masyarakat di mana masyarakat Kabupaten Pindrang itu akan saat panen raya itu akan mengadakan Mapa Dendang. Kemudian setelah itu ada acara Matojang, di mana arti kata Matojang itu berayun, di mana masyarakat membuat sebuah ayunan yang tidak seperti pada umumnya. Jadi ayunannya itu sangat besar dan tinggi ya, Tribuners. Kemudian salah satu atau masyarakat bisa menaiki ayunan tersebut seperti itu. Setelah itu ada selain Matojang itu kemudian masuk ke acara inti yakni pembersihan benda-benda pusaka ini. Seperti itu rekan Mufti. Baik, rekan Nining. Terima kasih rekan Nining atas laporan Anda, dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut kami juga sempat mau wawancara dengan pemangku adat yang bernama Andi Pabiseaingi. Berikut informasinya untuk Anda. Terkait agenda hari ini, Buang bisa dijelaskan sedikit apa-apa saja agenda mulai dari pagi sampai sore hari ini? Ya, terima kasih. Jadi memang kita rangkaian acara Macerah Arajang ini sebenarnya cukup panjang karena semua alat-alat yang mau dipakai itu disemayamkan dulu, didiamkan dulu untuk mendapatkan keikhlasan benda-benda yang mau dipakai termasuk kerbau itu didiamkan dulu. Dan semua dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita tidak pernah melenceng dari ajaran agama Islam, termasuk pemeliharaan benda-benda pusaka seperti ada sekarang ini hadir melintas dari pemerhati benda pusaka. Jadi ada sumpah dan janji antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini Pak Banua. Ini yang harus dipegang erat. Jangan kita selalu saling menyalahkan. Pemerintah salah, masyarakat salah. Disinilah perlu kita kembali mengenang masih sumpungan melalui sumpah. Bahkan sumpahnya orang dahulu itu sangat-sangat keras. Mapupulu masyarakat marapa bincang, mapupu bangata bakawang. Artinya ini tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita melanggar janji antara pemerintah dan Banua dalam hal ini masyarakat. Nah, inilah sebagai rentetan dan sekaligus merupakan ungkapan rasa syukur karena pertanian cukup sukses. Tentunya tidak lepas dari perhatian Bapak Bupati selaku pemerintah. Jadi unsur pemerintah ini sebenarnya sudah menjalankan kewajibannya. Begitu pula dengan masyarakat kini mewujudkan. Pemerintah memberikan bantuan dalam rangka
pelestarian nilai budaya, masyarakat kita sudah menjalankan dengan baik. Nah, inilah seperti apa yang kita lakukan pada tempat ini. Ada acara Mapadendang, ada acara Matojang, kemudian ada acara Matompang, benda-benda pusaka. Semua jenis benda pusaka, apakah itu tombak, apakah itu keris, dan lain-lain sebagainya. Kali ini kita akan menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jika Tribuners jalan-jalan ke kota Solo, Jawa Tengah, kurang lengkap rasanya jika belum menyantap segar dan gurihnya seporsi timlo. Kuliner khas Solo yang satu ini cocok jadi pilihan menu sarapan untuk Anda, Tribuners. Untuk Tribuners yang mencari timlo enak di Solo, bisa berkunjung ke warung makan Timlo Sastro. Timlo Sastro merupakan kuliner legendaris di Solo sejak tahun 1952. Timlo Sastro di Solo punya 2 cabang. Nah, pastinya Tribuners berkesempatan mampir di warung Timlo Sastro ini yang berlokasi di Abdul Muiz, Kepatihan, Solo, Jawa Tengah. Untuk tahu seperti apa kelezatan makanan satu ini, Mufti sudah terhubung dengan rekan kami dari Tribun Travel, ada Tias. Halo, selamat sore Tias. Ya, selamat sore rekan Mufti. Baik rekan Tias, bisa diinformasikan lokasi tepatnya dari Timlo Sastro ini di mana sebenarnya? Ya, jadi Timlo Sastro 1 ini lokasinya ada di Jalan Abdul Muiz nomor 32A, Patian, Stabilan, Surakarta. Nah, sebelumnya itu ada di Pasar Gede. Jadi ini pindah ke daerah di Jalan Abdul Muiz ini. Terus ada juga cabang yang satunya ada di Jalan Dr. Wahidin, Penumping, Surakarta. Baik, rekan Tias. Mungkin dari atau masyarakat atau Tribuners yang sekarang ini bukan asli orang Solo, mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sebenarnya Timlo, dan mungkin bisa dijelaskan Tias, isiannya ini ada apa saja di dalam Timlo? Ya, jadi Timlo di Solo itu sebenarnya ada 2 macam, Timlo sayur sama Timlo sosis kuah gitu. Nah, yang di Timlo Sastro ini jenis Timlo yang sosis kuah, isiannya itu ada ampela ati, telur, terus kulit sosisnya itu sendiri, sama kuah kaldu. Baik, mungkin juga bisa diinformasikan Tias, terkait dengan menu dan juga harga menu di Timlo Sastro ini berapa kira-kira dan jam buka jika Tribuners ingin datang ke sana ini kapan Tias? Ya, jadi Timlo Sastro ini harganya mulai dari 12 ribuan per porsi. Kalau mau Timlo yang komplit, yang udah isiannya lengkap, itu harganya 23 ribuan. Jam bukanya Timlo Sastro 1 ini mulai dari jam 6:30 pagi sampai jam 3 sore. Jadi bisa buat sarapan, bisa buat makan siang. Baik, terima kasih rekan Tias atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Tias. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah kapten hitam?
aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau
Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauzia. Tribuners, kali ini kita akan berkuliner di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah. Kali ini ada makanan yang harus dicoba, yakni nasi bancakan atau yang biasa disebut sego bancakan. Menu ini merupakan salah satu kuliner tradisional yang sampai saat ini masih digandrungi masyarakat Tribuners. Dalam satu pincuk menu ini ada berbagai lauk yang disajikan. Kenikmatan ini ditambah lagi dengan aroma khas makanan yang dibungkus daun jati dan daun pisang saat Tribuners membukanya. Nah, terkait informasi tersebut sudah ada rekan kami Erlangga Bima Sakti dari Tribun Solo. Halo, selamat sore Erlangga. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik Erlangga. Oke, Erlangga bisa diinformasikan sebenarnya nasi ini kenapa banyak warung makan yang menjajakan menu ini dan sebenarnya apa sih nasi bancakan ini? Oh ya, selamat sore Tribuners, selamat sore Mufti. Ya, nasi bancakan itu sebenarnya biasanya hanya ada di acara-acara khusus seperti misalnya selamatan, kemudian kenduri, kemudian selamatan bayi, ulang tahun, kemudian acara-acara adat di Jawa yang lain. Biasanya menu tersebut itu hanya ada di acara-acara itu. Ketika salah satu masyarakat di Jawa melakukan salah satu adat, ya tadi yang seperti yang disebut di awal tadi, ya pasti ada nasi bancakan ini begitu. Baik, rekan Erlangga. Lalu bisa diinformasikan untuk Tribuners yang belum tahu apa sih sebenarnya nasi bancakan ini, bisa diinformasikan sebenarnya isiannya ada apa saja Erlangga? Dalam satu nasi bancakan, satu bungkus ini ya, biasanya itu ada nasi putih dan beragam jenis lauk, sekitar 7-8 lauk. Ada nasi putih, kemudian ada oseng-oseng, ada mie, ada bacem, ada telur, kemudian ada urapan sayur, ada juga kacang tolo sayur. Biasanya seperti itu, satu bungkus itu, satu pincuk itu ada nasi dan berbagai macam lauk itu. Oke, dan pastinya juga Tribuners banyak yang belum mencoba makanan ini. Mungkin bisa diceritakan Erlangga, bagaimana rasanya sampai makanan ini masih banyak dicari oleh warga atau masyarakat sekitar? Iya, bisa dibayangkan ya rasanya ya, satu bungkus dalam satu porsi nasi itu ada berbagai macam lauk. Tentunya bisa dibayangkan bagaimana rasanya, ada khasnya nanti tadi ada dibungkus nasi itu dibungkus dengan daun pisang dan daun jati, jadi menambah aroma khas dari menu tersebut begitu. Baik rekan Erlangga, lalu jika Tribuners ini datang ke wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, kira-kira di mana saja ini bisa mendapatkan nasi bancakan ini Erlangga? Oh, kalau di Wonogiri sudah menyambut banyak ya, jadi hampir di setiap angkringan atau wedangan itu sekarang menjadikan nasi bancakan ini salah satu menu andalan. Jadi gampang sekali saya mencari di Wonogiri. Di setiap angkringan maupun itu pasti sudah ada begitu. Harganya sudah terjangkau. Baik, terima kasih Erlangga Bima Sakti atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Erlangga. Baik Tribuners, masih tentang makanan. Kali ini ada kedai Caen yang merupakan penyedia sarapan pagi di kawasan Megamas Manado yang katanya bisa menghasilkan sampai 1 juta lebih per harinya Tribuners. Kedai ini menarik perhatian pengunjung lantaran lokasinya menghadap ke lautan Manado dengan pemandangan yang asyik pastinya. Menurutnya ini makanan yang paling banyak diminati pengunjung adalah bubur ayam dan juga bubur Manado. Nah pastinya di sana Tribuners Anda bisa menikmati makanan yang lezat dengan pemandangan yang luar biasa. Dengan berbagai macam menu yang disajikan, Tribuners bisa memilih kira-kira apa saja makanan yang ingin disantap dengan menikmati pemandangan yang luar biasa. Untuk tahu bagaimana informasi kali ini, sudah ada rekan kami dari Tribun Manado, Fistal Mukuan. Halo, selamat sore Fistal. Ya, selamat sore rekan Mufti.
Baik rekan Fistel, untuk Tribuners yang datang ke sana ingin menikmati makan dengan suasana yang begitu asyik, kira-kira di mana lokasi tepat penjualan dari kedai ini, Fistel? Ya, kedai ini lebih tepatnya berada di pinggir pantai di dalam kawasan Megamas di Kota Manado, Sulawesi Utara. Lebih tepatnya berada di depan KFC. Nah, di kedai ini selain menyajikan sarapan-sarapan pagi bagi masyarakat yang berolahraga di kawasan ini, masyarakat juga bisa melihat secara langsung pemandangan laut Kota Manado. Di sana juga bisa melihat langsung Pulau Manado Tua atau Pulau Bunaken yang lebih dikenal dengan sebutan Pulau Bunaken. Nah, lokasi ini kenapa sangat ramai kalau pagi? Karena biasanya kalau pagi-pagi di kawasan Megamas ini adalah salah satu tempat favorit masyarakat untuk berolahraga. Bukan hanya masyarakat, kawasan Megamas ini juga menjadi salah satu tempat oleh para pejabat yang berolahraga sejak pagi. Jadi setelah mereka berolahraga banyak yang singgah di kedai ini untuk sarapan pagi. Jadi memang sangat menikmati dengan makanan-makanan yang diminati, apalagi dikenal dengan bubur Manado. Masyarakat merasa nyaman karena dengan angin yang dari laut. Jadi memang selain menikmati makanan, melihat pemandangan laut. Demikian rekan Mufti. Baik, rekan Fistel. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan ketika berkunjung ke sana, rekan Fistel, ini dari informasi penjual ataupun yang punya makanan ini sejak kapan dibuka? Ya, karena ini sarapan pagi, mereka buka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 11. Nah, dengan mempersiapkan makanan ini, pemilik kedai ini harus mempersiapkan diri bangun sejak jam 4 subuh. Karena mereka harus sebelum ke lokasi harus mempersiapkan persiapan-persiapan mereka di kedai ini, namun juga mempersiapkan anak-anak mereka yang masih sekolah. Ada yang 17 tahun dan ada yang masih berumur 1 tahun. Jadi mereka bangun lebih awal, lebih pagi supaya bisa mempersiapkan persiapan anak-anak dan juga persiapan mereka untuk berjualan yang dibuka sejak jam 6 sampai jam 11. Demikian rekan Mufti. Baik, rekan Fistel. Mengingat ini menjadi salah satu tempat yang sangat dicari untuk sarapan pagi, mungkin bisa diinformasikan berapa penghasilan dari pemilik kedai ini dari informasi yang Anda dapatkan, Fistel? Ya, kalau hari Senin sampai hari Jumat, karena masih jam kantor sehingga tidak terlalu banyak masyarakat yang berolahraga di kawasan Megamas ini. Namun kalau weekend atau hari Sabtu dan Minggu memang dari hasil pantauan kami setiap Sabtu dan Minggu banyak masyarakat yang berolahraga di lokasi kawasan Megamas tersebut, sehingga menurut pemilik kedai kalau di hari Senin sampai Jumat masih di tengah pandemi ini kurang lebih 600.000 penghasilan mereka. Namun jika hari Sabtu dan Minggu penghasilan mereka mencapai 1 juta lebih setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian rekan Mufti. Baik, rekan Fistel. Terima kasih rekan Fistel atas informasi Anda. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi juga untuk Tribuners yang ingin berkuliner di sana. Dan Tribuners terkait dengan tempat ini, ada juga informasi dari Engki Kuncoro yang merupakan pemilik kedai. Berikut informasinya untuk Anda. Ya, selamat pagi Pak Engki. Menuju ke informasi terakhir, Tribuners, ada destinasi wisata yang bisa dicoba di wilayah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Wisata ini, Tribuners, baru saja diresmikan oleh Bupati Toli-Toli, Amran Hiyahya.
pada Selasa 16 November 2021 pagi. Tempat ini pastinya diketahui bernama Puncak Surga Teluk Jaya. Destinasi itu tepat berada di Bukit Desa Teluk Jaya, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di Puncak Surga Teluk Jaya ini terdapat bangunan terbalik dan menjadi pusat perhatian siapa saja yang melihatnya. Pastinya tempat ini menjadi salah satu yang digandrungi oleh masyarakat sekitar dan dijadikan untuk mengisi waktu luang, terutama untuk mengisi akhir pekan bersama dengan keluarga, sahabat, bahkan kerabat. Seperti apa informasinya? Sudah ada Alan Syahrir dari Tribun Palu. Halo, selamat sore Alan. Ya, sore rekan Mistri. Baik, rekan Alan. Seperti dari informasi yang kami dapatkan, dari informasi juga yang Anda dapatkan, kira-kira apa saja yang ditawarkan di Puncak Surga Teluk Jaya ini kepada wisatawan yang hadir, Alan? Baik, Tribuners dan rekan Mufti, selain bangunan unik berupa gedung terbalik, Puncak Surga Teluk Jaya juga menawarkan spot foto yang Instagramer, di mana terdapat satu teluk yang dikelilingi oleh pohon rimbun, pasir putih, dan ombak yang landai, serta air jernih dan pulau kecil yang tepat berada di tengah teluk tersebut menjadi pesona baru objek wisata di Kabupaten Toli-Toli. Kondisi arus di pantai Teluk Jaya sangat tenang karena terhalang oleh lepas pantai dan cukup aman untuk sekedar bermain di air di sekitar pantainya. Kondisi pantai yang bersih dengan pasir putih yang lembut membuat pasir Teluk Jaya semakin nyaman untuk dinikmati wisatawan. Puncak Surga Teluk Jaya merupakan spot terbaik untuk menikmati keindahan pantai serta keunikan dan beragam fasilitas yang ditawarkannya. Selain itu, kelengkapan dan fasilitas seperti penerangan di malam hari serta tempat berteduh juga telah disediakan oleh pihak Desa Teluk Jaya guna menarik wisatawan yang datang. Tak hanya pemandangan dan bangunan unik saja, rencananya Kepala Desa Teluk Jaya Kasfir Ibrahim akan membangun beberapa tempat makan tradisional. Lokasi bangunannya juga tak jauh dari Puncak Surga Teluk Jaya tersebut. Kembali rekan Mufti. Baik, rekan Alan. Kira-kira bisa diinformasikan jika ingin berkunjung ke sana, berapa jam waktu yang ditempuh untuk sampai di Puncak Surga Teluk Jaya ini? Baik. Jarak yang ditempuh cukup jauh, yaitu sekitar menempuh waktu 10 jam 15 menit. Sedangkan dari kota Palu, dari kota Toli-Toli sendiri hanya 1,25 menit, 1 jam 25 menit. Namun bagi wisatawan yang berasal dari luar kota yang ingin berkunjung tidak perlu risau, sebab kota Toli-Toli juga memiliki bandara pesawat dengan rute penerbangan dari kota Palu, sehingga bisa jauh lebih cepat bagi warga atau wisatawan dari luar kota yang ingin datang berkunjung ke Desa Teluk Jaya ini. Kembali rekan. Baik, rekan Alan. Dari informasi yang Anda dapatkan, kira-kira berapa besaran biaya yang dihabiskan untuk membangun Puncak Surga Teluk Jaya ini? Baik, menurut Kepala Desa Teluk Jaya, bahwa biaya yang dikeluarkan itu berasal dari anggaran dana desa, yaitu sebesar 135 juta dan dibantu oleh swadaya masyarakat sendiri. Kembali rekan Mufti. Baik, rekan Alan. Terima kasih rekan Alan atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan semoga ini bisa menjadikan informasi untuk Tribuners di wilayah sana untuk bisa berwisata. Selamat bertugas kembali rekan Alan. Baik, kembali rekan Mufti. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya pastinya hanya di Tribun News. Mengingat sekarang masih dalam pandemi COVID-19, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.